contoh takbir dan mengangkat tangan. Jadi amun kita masih termasuk dalam nang 5 itu masih baik saja artinya. Nah amun kurang daripada nang 5 itu lain daripada nang 5 macam cara bertakbir itu, nah itu perlu dibujurakan, dicucukakan namanya nang pas. Di nang pertama tadi mengangkat tangan ini peraya. Allahu Akbar semacam itu nang paling baik ujar Imam Ghazali. Allahu Akbar nomor 1 nih tuh. Nang nomor 2-nya, nang nomor 2 Allahu Akbar naik peraya turun peraya. Di sini aja Allahu Akbarnya. Itu ada juga dari Nabi kita. Allahu Akbar. Nah. Yang ketiga Allahu Akbar. Nah, pol semuaan. Naik turun di atas. Nang keempat Allahu Akbar juntayakan tangan. Karena sudah bacaan hanya anak ke sini. Itu pun pernah juga oleh Rasulullah. Jadi Allahu Akbar, nah juntai. Sudah baca auzubillah nyerna tangan ke sini. Juntayakan sama sekali. Nang kelima naiknya aja Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Turunnya ada lagi. Nah, jadi namanya antara 5 itu nang cocok, nang kawa, nang nyaman. Amunnya kawa usahakan nang pertama tadi karena itu yang dimu'tamadkan oleh Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi. Naiknya aja perai. Nah, ukur dulu tangan sampai asap pas di sini kira-kira hanyar Allahu Akbar. Nah itu anak tangan berdahulu asa kira-kira pas sudah hanyar Allahu Akbar. Nah itu adapun takbir maka sayogianya untuk mendammahkan hak dari perkataan Allahu dengan dhammah yang ringan tanpa bersangatan. Allahu Akbar, hu-nya jangan dimatii, hu-nya itu abang Allah Akbar. Jangan. Mestinya Allahu Akbar. Berisi hu-nya itu Allahu. Dan tidak memasukkan antara hak dan alif sesuatu yang menyerupai waw mad. Ini terlalu dhammah sehingga jadi waw. Allahu Akbar. Nah, hu-nya kepanjangan, waw jadinya labihan. Allahu Akbar. Nah, hu-nya kepanjangan. Jangan kayak itu. Perserupaan mat itu terbawa karena menyangatkan dhammah. Karena terlalu mendhammahkan hu akhirnya jadi waw. Panjang hu. Nah, jangan. Dan tidak memasukkan antara ba akbar dan ra-nya akan alif. Seolah-olah ia mengucapkan akbar. Jangan. Ini baik waktu takbiratul ihram kah atau waktu azan kah, jangan sekali-kali panjang baknya itu. Karena artinya berubah. Kalau akbar artinya itu maha besar, kalau akbar artinya gendang. Gendang babun.
Ya, kalau kita panjang Allahu Akbar, Allah babun artinya lah. Nah, jadi jangan panjang baknya itu Allahu Akbar. Dan dijazamkan bar ra-nya dan tidak mendammahkannya ra itu. Ra-nya dimatikan. Dan lagi disebutkan oleh para ulama fikih yang perlu diperhatikan bahwa panjangnya Allah yang lebih daripada 14 harakah. Allah, nah bisa panjang sekali di situ. Allah karena kada bisa berniat, alunya niatnya mulai membaca tadi. Nah, Allah, nah itu boleh, cuma jangan lebih pada 14 harakah. 14 harakah. Disyaratkan pula takbir itu didengar oleh kita nang bertakbir. Bila kita seorang kada mendengar, kada sah takbirnya. Jadi kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan itu, nah mesti telinga kita mendengar. Kalau keadaannya normal, telinganya normal, keadaan sekitar normal, kada ada ribut, kada ada apa, nah kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan. Ini adalah perihal bacaan. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Begitu Allahu Akbar atau Allahu Akbar, hanya membaca doa istiftah. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Istiftah artinya pembukaan. Dan bagus setelah ucapan Allahu Akbar untuk membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah Maha Besar, benar-benar Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah Maha Suci pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dan condong dan berserah diri. Dan aku sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian saya diperintah dan saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, itu maknanya. Kemudian ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu dan maha besar pujianmu, dan tidak Tuhan selainmu, tidak ada Tuhan selain. Agar menghimpunkan hadis-hadis yang berpencaran. Ada hadis mengatakan Nabi dua iftitah sidin subhanakallahumma, itu aja. Ada hadis yang lain Nabi dua iftitah wajah atau wajian, itu aja. Jadi supaya tak kumpul hadis-hadis kita baca semuaan. Jadi doa iftitah atau istiftah tadi hukumnya adalah sunat dengan beberapa syarat. Syaratnya antara lain bahwa kita belum membaca a'udzubillah. Kalau sudah tak baca a'udzubillah sengaja atau kada sengaja, kada boleh lagi kita membaca doa iftitah itu. Jadi Allahu Akbar,
bernapas-napas, Allahu Akbar kabira langsung. Amun sudah a'udzubillah, hanya ingat pada doa iftitah belum, nah kada boleh lagi, tarusakan aja a'udzubillah. Jangan lagi doa iftitah diulangi. Itu syaratnya. Yang kedua lagi syarat sunatnya doa iftitah itu, kita kada khawatir, kada takutan keluputan sebagian Fatihah. Kalau kita jadi makmum. Nah, jadi kalau kita jadi makmum, kita sunat membaca doa iftitah kalau kita punya keyakinan sampat membaca Fatihah. Amun kita ragu-ragu asa sampat asa kada membaca Fatihah, kada usah membaca doa iftitah. Misal imam, kita datang ke masjid, imam sudah membaca qul ya ayyuhal kafirun, kita datang Allahu Akbar, jangan iftitah lagi, kada sampat membaca Fatihah, imam rukuk. Nah jadi langsung aja ke Fatihah, auzubillah. Nah jangan membaca doa iftitah. Dia tidak khawatir keluputan sebagian Fatihah. Yang ketiga syaratnya, dia tidak khawatir keluar waktu sembahyang. Kalau waktu sudah mipit, kada usah berdoa iftitah lagi, karena tak keluar sembahyang dari waktunya. Nah jangan lagi. Dan jika ia di belakang imam, maka ia meringkas. Jika imam tidak diam lama, yang mana ia membacanya. Namun kita makmum, cukup salah satu di antara dua tadi iftitah, namanya hendak kita pilih. Kada usah kedua-duanya. Kalau pina kada sawat kena ngamun sembahyang sorangan, ayo baca dua iftitah sepanjang-panjangnya, kada jadi masalah. Kemudian ia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuntung doa iftitah hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk. Kemudian ia membaca Al-Fatihah yang padanya ia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan tasdid-tasdidnya yang sempurna. Dalam Fatihah itu ada 14 tasdid. Nah, kada boleh kita kurang. Kada boleh kurang, kada boleh lebih daripada 14 tasdid itu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 tasdid. Bismillah sebuting, Hirrah sebuting, Nirrahim sebuting. Nah, jadi tasdid itu jangan kurang, jangan lebih, berlebihan jangan. Berlebihan kan kita salah pulang artinya. Dalam Fatihah ada 14 tasdid yang dipelihara. Dan juga huruf-hurufnya. Huruf-huruf dalam Fatihah itu jangan dikurang, jangan ditambah daripada yang ada. Huruf Fatihah ada yang mengatakan 155. Itu kalau maliknya handap. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kalau dipanjangkan Maliki yaumiddin 156. Ia bersungguh-sungguh dalam membedakan antara dhat dan za. Dan di akhir Al-Fatihah ia membaca amin, semoga Allah memperkenankannya artinya, dan memanjangkannya akan sebagai panjang amin, dan jangan menyambungnya dengan bacaannya waladdallin, jangan disambung waladdallin amin, agak sambung orangnya. Jadi mesti ada di situ diam, sekadar membaca subhanallah waladdallin amin, nah sekadar subhanallah, untuk membedakan bahwa amin itu bukan termasuk daripada Al-Quran, membedakan amin bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah.